Halo semuanya, selamat datang kembali di Getasi, satu cerita sejuta motivasi. Bareng aku Nadila hari ini yang bakal jadi host kalian hari ini. Nah, di episode kali ini tentunya aku nggak sendirian nih teman-teman. Aku ditemani sama narasumber yang keren loh. Bayangin deh, di tengah padatnya jadwal kuliah, beliau malah berhasil ngedariin usahanya sendiri loh. Nggak cuman itu, beliau juga tetap berprestasi di kampus. Penasaran nggak? Langsung aja nih kita sambut Kak Uki. Halo Kak, apa kabar? Halo, baik. Wah, senang banget nih Kak Uki bisa nyempetin hadir di Getasi kali ini. Sebelum itu boleh kali Kakak perkenalan diri dulu, siapa Kakak, asalnya dari mana, jurusan apa, dan sedikit cerita tentang perkuliahan Kakak di kampus. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Tajuddin Asupki dari Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Geologi. Nah, untuk saya sendiri angkatan 2022 ya. Jadi di semester ini udah semester 8 udah mahasiswa akhir. Untuk perkuliahan sendiri ya alhamdulillah lancar dan ya sembari membangun usaha kecil-kecilan seperti itu. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh nih Kak, aku penasaran deh. Kakak kan punya usaha reparasi nih ya. Kalau boleh tahu tuh namanya apa sih? Terus mulai didiriin tuh dari kapan? Oke. Buat namanya tuh Udinsel, tapi tulisannya tuh UDDN Sel gitu ya. Jadi kadang orang bingung nyebutnya apa nih gitu kan. Nah, nyebutnya tuh Udinsel. Nah, Udinsel ini emang usaha yang bergerak di bidang servis dan reparasi. Jadi di situ seperti servis HP, servis laptop, ataupun misal pembersihan kipas angin. Kalau nggak salah saya pernah lihat juga di grup Himabisi juga ada yang menawarkan jasa pembersihan kipas angin. Tapi jangan dulu sih. Tapi saya ingat itu. Nah, saya menawarkan jasa itu yang kemudian itu dimulai sekitar saya semester 2 atau di 2023 awal ya. Jadi mulai dari ganti LCD, ganti konektor, terus permasalahan mesin juga, soldering, micro soldering gitu. Saya bisa melakukannya kayak gitu sih. Wah, ternyata udah lama ya Kak. Kalau boleh mundur sedikit ke awal nih, aku penasaran lagi nih di tengah kesibukan Kakak sebagai anak teknik yang dikenal sibuk praktikum sama tugas. Awal mula ceritanya Kakak bisa kepikiran buat ngederin usaha ini tuh apa sih? Yang pertama tuh ini sih terkait passion ya. Saya dari kecil tuh emang suka apa ya, otak-atik barang lah. Nah, dulu pas kecil beli mainan 1 minggu baru dibeli, seminggu berikutnya udah nggak berbentuk gitu. Biasanya diambil dinamonya, terus di apa gitu. Nah, pas kecil pengrusak, pas gede pengen jadi apa ya? Pengen jadi yang bisa servis lah, maksudnya bisa benerin barang gitu kan. Entah itu setrika, pernah yang paling random sih setrika sama alat lab tuh pernah saya benerin. Alat lab di teknik geologi gitu kan. Cuma ya begitu. Jadi intinya tuh apa sih ya? Dari situ saya berpikir bahwa oh iya HP dan laptop itu kebutuhan utama mahasiswa gitu. Ketika mereka rusak terus tidak punya tempat apa ya untuk reparasi dengan harga yang terjangkau kan otomatis jadi masalah gitu kan. Misal katakanlah banyak di Purwokerto atau Purbalingga tempat servis-servis yang udah ternama tapi di situ tuh harganya masih kurang terjangkau buat mahasiswa. Nah, di situ saya sebagai Udinsel tuh hadir buat memberikan wadah dari mahasiswa-mahasiswa yang membutuhkan jasa servis ini agar bisa mendapatkan pelayanan yang mudah, murah, dan berkualitas seperti itu. Paling kayak gitu sih. Keren. Ternyata awalnya dari situ ya Kak. Emang kadang peluang usaha itu muncul dari hal-hal yang nggak terduga ya. Lanjut nih Kak. Setelah usaha ini mulai berjalan, gimana sih respon orang-orang di sekitar Kakak? Terus ada nggak momen yang bikin Kakak sadar kalau ternyata usaha ini tuh punya potensi besar buat diseriusin?
Responnya sih alhamdulillah cukup baik dari teman-teman ataupun adik tingkat dari teknik geologi sendiri ya. Otomatis pertama mungkin marketing dari mulut ke mulut, terus mencoba buat copywriting, terus bikin poster, tempelin di rumah makan gitu kan, ganti LCD mulai dari 50.000 gitu kan misalnya. Itu kan menarik gitu kan. Nah jadi apa ya, dari orang tua juga sangat mendukung gitu. Di samping saya juga mahasiswa KIPK, terus saya juga dituntut mandiri karena memang uang sakunya terbatas gitu kan. Nah, terus saya sadar bahwa kok ternyata usaha di bidang jasa ataupun servis tuh sangat menghasilkan gitu, karena di situ kita bisa mematok harga sesuai dengan kesulitan yang kita alami gitu, sehingga kita ibaratnya kayak modalnya semisal LCD gitu, misalnya modalnya 110 gitu. Nah, kita memberikan garansi nanti dikali 2 berarti kan 220 gitu. Nah, jasanya sekitar 75 gitu. Berarti kan sekitar 295 gitu. 295.000 buat ganti LCD. Padahal misal di counter lain biasanya sampai 350 sampai 400 gitu kan. Nah, mungkin kenapa bisa saya murah ataupun saya bisa mencet harganya karena memang ini sih, saya ngerjainnya di kos kan, otomatis saya nggak usah beli ruko ataupun listriknya juga, mungkin karena listrik sendiri bakal jadi lebih murah, dan saya kerasa bahwa ini bisa lebih berkembang dan bisa lebih menghasilkan secara finansial untuk menutupi kebutuhan sehari-hari kayak gitu. Oh, berarti dari situ ya Kak yang bikin Kakak yakin buat terus ngembangin usaha ini. Pasti rasanya campur aduk gak sih Kak? Antara senang atau mungkin bangga. Mungkin Kakak juga gak nyangka yang tadinya dari hal sederhana bisa berkembang sampai sekarang. Nah, terus Kak, setiap usaha nih pastinya gak selalu berjalan dengan mulus ya Kak. Waktu pertama kali Kakak ngejalanin usaha ini tuh ada gak sih momen atau tantangan terbesar yang pernah Kakak hadapin? Pernah pastinya ya, jadi kayak semisal semua kan high risk high return ya. Jadi ketika resikonya besar, ya pendapatan yang kita dapat juga besar gitu. Cuma nggak selamanya berjalan mulus pastinya kan. Jadi ketika saya misal ganti thermal paste laptop nih, atau bersihin kipas laptop gitu kan, biasanya kan laptop anak tapi kan gede-gede gitu kan, laptop gaming gitu harganya bisa puluhan juta gitu. Pernah suatu ketika tuh saya benerin laptop, harganya tuh sekitar HP Victus kalau nggak salah itu serinya, itu harganya sekitar 17 juta. Saya buka udah sesuai SOP, saya bersihin, saya ganti thermal paste. Pas dirakit kembali itu nggak nyala. Waduh, ini gimana nih? Nah, terus saya cek stok barang di temen distributor saya, itu tuh motherboardnya sekitar 7.500.000, itu pun impor dari Cina. Jadi belum sama pajaknya kan. Terus saya bilang ke teman saya nih, anak sipil, saya paling bisa cover di 3.250.000 kalau nggak salah. Nah, akhirnya saya ngumpulin uang tuh, bingung, bayangin mahasiswa nih nggak punya, maksudnya pekerjaannya kayak gitu doang, ngumpulin uang 3.200.000 gitu kan, pasti kan wah bingung banget nih, ini nyari di mana. Nah itu entah ide dari mana ya, saya coba minjem dosen, kan itu kan out of the box banget kan. Mahasiswa yang minjem dosen mungkin bisa dihitung kan. Mungkin malah nggak berani gitu loh. Saya memberanikan diri gitu. Namanya Pak Januar, itu dosen saya lah, dosen keren lah, masih muda kan. Saya cerita terkait kendala saya gini tuh. Terus alhamdulillah dari ya sambil gini kan, kukur dengkul gitu kan. Pak, misal ada rezeki lebih, saya mau minjem 1 juta atau 2 juta gitu untuk kendala ini gitu. Nah, terus alhamdulillah beliau ngasih, terus ya alhamdulillah ada jalan aja gitu. Jadi 2 juta saya minjem ke dosen, terus jutanya saya cari sendiri gitu kan, dan dicicil gitu kan. 2 juta dulu, terus 500 dulu, 200 dulu gitu kan. Dan alhamdulillah akhirnya clear gitu. Dan saya ngumpulin uang, kemudian saya bisa langsung ngelunasin utang di dosennya gitu. Nah itu satu doang, ada banyak hal yang kemarin juga lah. Jadi banyak challengingnya gitu. Jadi misal kita untungnya mungkin sebulan itu bisa sampai 15 juta atau 10 juta atau 5 juta, itu paling bersihnya tuh ya 2 juta atau 3 juta gitu. Karena buat nutupin
nomboknya yang tadi kayak Iya. gitu kan. Kayak gitu sih paling. Ternyata nggak mudah ya. Tapi justru dari situ kakak banyak belajar sama berkembang gak sih kak? Nah, seperti apa yang udah tadi kakak bilang, ngejalanin usaha sambil kuliah itu pastinya nggak gampang kan ya. Nah, waktu kakak lagi capek nih, banyak tugas atau mungkin lagi ada masalah di usaha kakak, apa sih yang biasanya bikin kakak tetap semangat dan termotivasi buat terus ngejalanin usaha ini? Yang pastinya orang tua ya. Maksudnya ketika saya di rumah, saya kebetulan asli orang Dieng gitu kan, saya ikut ke ladang gitu kan, panas-panasan, terus misal kehujanan gitu kan. Misal di sini keinget rumah, waduh, misal saya lagi makan ayam gitu kan, aduh di rumah makan apa gitu kan. Saya rasanya kayak berdosa ketika saya makan ayam terus di rumah makan tahu doang atau telur doang gitu kan. Jadi itu pasti keinget banget gitu kan, apalagi ya itu motivasi terbesar ya orang tua itu sendiri. Terus ya sebagai laki-laki ataupun sebagai manusia ya harus nyelesain apa yang udah dimulai kayak gitu kan. Jadi apa ya, semuanya tuh memang pasti akan usai dan ya semuanya kan pasti akan berlalu dan nanti tinggal dilaksanain aja gitu. Pasti harus tetap semangat, intinya kayak gitu kan. Kayak gitu. Menarik banget nih. Jadi ternyata yang bikin seseorang itu bertahan buat ngejalanin usaha tuh nggak cuma soal keuntungan ya kak, tapi juga karena ada tujuan dan motivasi yang harus dicapai. Nah lanjut nih kak, pernah nggak sih kak ada momen dimana deadline tugas kuliah itu bentrok sama urusan pelanggan yang lagi butuh servis cepat? Nah biasanya kau gitu ngatasin hal itu gimana? Nah ini lumayan sulit pertanyaannya ya. Jadi satu urusan perut, satu urusan akademik gitu kan. Tanggung jawab, apalagi saya sebagai mahasiswa KIPK kan dituntut lebih untuk belajar, untuk benar. bisa mengejar akademik secara baik gitu. Namun yang pertama pasti ada skala prioritasnya sendiri ya. Walaupun saya juga masih manusia biasa ya, makan nasi gitu kan. Jadi apa ya? Ya ketika pelanggannya memang butuh banget dan ketika saya mikir oh ini ketika saya nyelesain pekerjaan ini terus saya nyelesain DL kayak masih cukup, ya pasti saya akan mendahulukan pelanggan dulu. Karena kan masih logis nih, misal saya spare waktu buat ngerjain si pelanggan sama saya ngerjain laprak misalnya. Tapi ketika memang udah enggak, paling nanti diambilnya besok ya, sorry banget ini ada ini kayak gitu. Pasti saya akan bilang ataupun komunikasi dengan baik kayak gitu sih sama customernya kayak gitu. Kebayang sih kak stresnya. Tapi dari situ jadi kakak tuh belajar buat ngatur skala prioritas ya. Pastinya. Nah, terus selama ngejalanin usaha ini nih, pasti banyak dong cerita serunya. Nah, kalau menurut kakak sendiri nih, hal apa sih yang paling seru dan paling bikin deg-degan? Ada nggak kak pengalaman yang sampai sekarang tuh masih membekas di ingatan kakak? Kalau yang paling seru sih sebenarnya kayak ya sebenarnya kita servis itu seperti mainan puzzle ya. Jadi kayak kita buka laptop terus bagian ini taruh di mana. Sebenarnya kan kayak nyusun puzzle, kayak nyusun Lego kan. Iya. Saya anggapnya itu permainan tapi ya nggak boleh dimainin kan. Karena itu harus serius gitu kan. Kalau salah SOP nanti bakal fatal gitu. Nah biasanya hal yang paling seru atau deg-degan itu ketika saya ganti thermal paste laptop mahal gitu. Ya nggak laptop mahal juga, nggak semua laptop mahal ya. Maksudnya laptop murah pun semurah-murahnya laptop pasti 3 juta atau 5 juta kan. Tetap mahal kayak gitu. Tapi kan saya megang misal yang puluhan juta nih. So saya buka, saya bersihin. Pas di awal sebelum dibuka saya tes hidup. Terus pas dibersihin set saya rakit lagi terus saya hidupin. Nah ini yang deg-degan, ini mati apa hidup, soalnya kan banyak tuh kejadian yang malah jadi mati total kayak gitu kan. Dan alhamdulillah itu hal yang paling seru sih itu sih. Dan tentunya ketika pelanggan merasa senang dan puas akan pelayanan saya gitu kan, terkait Udinsel ini pastinya akan jadi safety word sendiri buat diri saya sendiri gitu. Kayak gitu. Kerasa banget ya deg-degannya. Untung semuanya tuh bisa terlewati ya kak. Nah dibalik semua pengalaman seru tadi nih, tentunya juga ada masa sulit yang banyak orang nggak tahu kan kak. Pernah nggak kakak itu ada momen dimana ngerasa down banget sampai kepikiran buat berhenti ngejalanin usaha ini? Pernah sih, karena saya kadang merasa waduh ini saya nerima semua order ketika saya banyak laprak,
ini nggak kepegang semua nih akademik saya, ini bagaimana nih gitu kan, apakah saya harus nutup dulu. Tapi ketika nutup, aduh orang tua udah nggak kuat ngirim uang gitu kan, jadi dilema antara perut ataupun otak kayak gitu kan. Jadi oh ya berarti saya harus kayak bikin apa ya, spare waktu gitu, misal pagi sampai siang harus ke kampus misal ngerjain apa, ataupun ketika sore oh berarti jam bukanya itu ditentuin, jadi nanti biar istirahatnya terkontrol kayak gitu kan. Tapi pastinya ada sih hal kayak gitu, cuma kembali lagi ya karena emang kebutuhan dan saya juga di situ sebagai survival mode ya, jadi bertahan hidup gitu kan. Jadi ya mau nggak mau saya tetap nerima dan saya harus tetap apa ya, bijaksana dalam membagi waktu untuk akademik ataupun usaha ini kayak gitu. Nah itu sih. Berat ya. Nah, tapi jadi itu nggak sih Kak, dari situ kelihatan kalau bangun usaha itu bukan cuma soal kemampuan, tapi juga soal mental sama ketahanan diri. Nah, dalam usaha reparasi ini tuh pastinya nggak cuma soal skill teknis aja kan ya Kak, tapi harus dibarengin juga sama skill komunikasi dan kreativitas yang baik. Nah, menurut Kak Uki sendiri nih, seberapa penting sih kemampuan komunikasi sama kreativitas buat narik customer itu? Itu pasti penting banget ya buat teman-teman yang ingin bangun usaha apapun gitu kan. Kita harus baca kayak buku tutorial copywriting atau baca-baca lah, banyak lah. Kalian belajar di TikTok gitu kan. Apalagi Gen Z, TikTok tuh udah kayak search engine gitu. Google-nya Gen Z ya TikTok gitu kan. Nanti bisa dicari di TikTok gimana marketing yang bagus kayak gitu kan. Dan pastinya kemampuan public speaking juga menentukan bahwa usaha kita tuh akan sebesar apa kayak gitu kan. Nah ketika kita punya public speaking yang bagus, punya copywriting yang bagus, punya penawaran yang bagus kepada pelanggan atau customer, pastinya pelanggan atau customer pasti akan repeat order gitu. Sehingga otomatis nggak cuma sekali transaksi, tapi nanti ketika mereka merasa ada kesan baik ataupun senang, jadi mereka akan lanjut untuk order dan mempercayakan akan hal yang mereka butuhkan kepada kita sendiri sebagai pelaku usaha kayak gitu. Setuju sih, berarti keduanya tuh harus balance ya. Harus balance, nggak ya. boleh sendiri-sendiri. Nggak boleh sendiri. Gitu. Nah terakhir nih Kak, kedepannya Kak Uki punya nggak rencana buat ngembangin usaha reparasi ini lebih jauh? Atau ada ide usaha yang lain yang Kak Uki pikirin? Paling yang pertama, saya mikirin usaha tuh udah berkali-kali ya. Jadi pas kelas 5, mungkin cerita rada jauh ya, nggak apa-apa ya. Jadi pas kelas 5 SD pernah jualan es lilin, terus kayak misal pas SMP jualan jus, atau pas SMA tuh jualan makaroni. Itu sangat random lah maksudnya. Nah sebelum saya nyervis juga tuh saya pernah jualan kerupuk dititipin ke kantin fakultas. Jadi pernah tuh sekali gitu kan. Jadi di repack gitu kan. Tapi ternyata untungnya tuh dikit banget kayak gitu kan. Apa ya, intinya kayak ini mah kerja bakti bukan kerja keras gitu kan, nggak ada bayarannya gitu kan. Nah terus pada akhirnya ya saya ngerasa bahwa kemungkinan setelah lulus nanti ketika saya punya modal, saya pengen buka tempat usaha yaitu jasa reparasi dengan harga yang mungkin lebih kompetitif untuk mahasiswa gitu. Entah buka di Purbalingga atau di Purwokerto gitu kan. Tapi nanti lihat dulu gitu kan, karena pasti butuh modal kan. Nah kayak gitu sih. Paling itu sih. Exciting banget nih rencana kedepannya. Semoga semua rencana itu cepat terwujud ya Kak. Nah, oke Kak Oki, nggak terasa nih kita hampir di penghujung episode. Sebelum kita tutup, aku pengen minta sesuatu nih dari Kak Uki. Mungkin ada nih pendengar Getasi atau teman-teman mahasiswa lain yang mulai tertarik buat bangun usaha tapi masih ragu lah atau mungkin takut buat gagal. Terus kalau misal Kak Uki bisa nyampein sesuatu ke mereka, apa sih yang Kak Uki pengen omongin? Oke. Untuk teman-teman yang pengen usaha di bidang apapun itu, yang penting pertama tuh smart planning ya. Jadi rencananya harus yang matang gitu kan. Jangan takut gagal, karena ketika kalian nggak mencoba tuh kalian udah gagal, kalian memutusin bahwa kalian nggak akan mencoba gitu. Tapi ketika kalian mencoba tuh
gagalnya masih panjang lah, maksudnya tuh nggak langsung gagal, kalian masih melewati proses, ada pengalaman, ada momen-momen yang di situ kalian akan sadar bahwa usaha yang kalian bangun tuh memang harus banyak dikoreksi ataupun hal-hal yang memang kalian ternyata penting, ternyata malah nggak ngeh, jadi nggak dimasukin. Tapi intinya sih kalian harus percaya diri yang pertama, terus jangan lupa doa orang tua, terus jangan lupa juga kerja keras, sama kalian harus punya planning yang bagus gitu untuk kedepannya, agar di situ usaha kalian tuh punya target ataupun tujuan yang di situ jelas gitu, sehingga pada intinya adalah usaha kalian tuh nggak bikin capek diri kalian sendiri, tapi bisa bikin diri kalian nyaman di usaha tersebut gitu. Nyamannya dengan apa? Ketika dihitung HPP-nya berapa, untungnya berapa, margin keuntungannya berapa. Nah, itu yang bisa dipakai kalian untuk kalian bisa memanjakan diri. Memanjakan diri itu gimana? Kalian bisa makan enak, itu bang nggak apa-apa gitu kan, untuk reward kalian gitu. Nah, intinya seperti itu. Intinya smart planning, terus harus bisa ngatur keuangan dan tanggung jawab, serta bisa ngatur waktunya, itu yang penting kayak gitu sih paling itu. Wah, dicatat ya teman-teman tips dan triknya nih dari Kak Uki. Makasih banyak ya Kak Uki, kata-katanya beneran nyentuh banget. Aku yakin buat teman-teman yang mungkin tadinya ragu, sekarang tuh udah ada dorongan buat lebih berani ke depannya. Harus berani ya. Nah, teman-teman, refleksi buat aku dan pendengar hari ini, sibuk itu bukan alasan buat ngehambat berkembang. Kak Uki udah ngebuktiin itu sendiri. Makasih banyak ya Kak Uki udah mau menyempatkan hadir di Getasi di sela-sela kesibukan kakak. Aman-aman. Itu dia obrolan inspiratif aku dan Kak Uki. Terima kasih banyak udah menemani aku dan Kak Uki. Kalau kalian ngerasa video ini bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian yang lagi butuh semangat ya. Aku Nadila pamit undur diri dan selamat jumpa di episode Getasi selanjutnya. Dadah. Dadah.